Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Melinia Febrianti, sebagai moderator sekaligus materi keempat. Materi pertama akan disampaikan oleh Iko Ayuna Dilawati. Materi kedua akan disampaikan oleh Melin Ayune Putri. Materi ketiga akan disampaikan oleh Evi Hidayah. Selengkapnya tonton video berikut ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Iko Ayuna Dilawati Dewi, NIM 105. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja, pengertian manajemen. Manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. MSDM adalah ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajerial, planning, penentuan, serangkaian, tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Organizing, pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dan hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Directing, usaha, member, bimbingan, saran-saran, dan pemerintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Bawahan atau delegasi wewenang untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Controlling, fungsi terakhir dari proses manajemen pengendalian sangat menentukan pelaksanaan dari proses manajemen. Maka dari itu, pengendalian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya Melin Ayune Putri, NIM 113 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Fungsi operasional pengadaan adalah proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, development atau pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoristik, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, compensation atau kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau direct dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Yang keempat, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kelima, pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka bekerja sama sampai pensiun. Separation atau pemberitahuan adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Selanjutnya, variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi itu jelas dan realistis. Yang kedua, pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, subsistem, atau bagian-bagian harus baik dan jelas. Yang ketiga, organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan. Yang keempat, tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, unit-unit kerja atau departemen bagiannya ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaannya. Yang keenam, rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak. Yang ketujuh, jenis wewenang atau authority yang dimiliki setiap pejabat harus jelas. Saya Evi Hidayah, NIM 125 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sikap kerja. Sikap atau attitude didefinisikan oleh Robin tahun 2007 sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, terhadap objek, individu, dan pariwisata. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Sementara Kreitner dan Kinichi tahun 2005 mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan perhatian objek tertentu.
Sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Sebagian besar penelitian difokuskan pada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi, ketertiban kinerja. Selanjutnya yaitu perilaku karyawan. Ada beberapa tipe perilaku karyawan ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Masing-masing kinerja ternyata juga mempengaruhi prestasi di kantor, karena perilaku berhubungan erat dengan produktivitas karyawan. Yang pertama itu job lover, yaitu ciri-ciri dari perilaku karyawan seperti ini adalah tahu seluk-beluk sejarah perkembangan perusahaan dengan baik dan mencintai pekerjaannya, selalu menempatkan pekerjaan sebagai tantangan. Yang kedua, job door, yaitu ciri-ciri perilaku karyawan seperti ini yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, suka ataupun tidak, mengerjakan pekerjaan sampai tuntas dan selesai. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu semangat kerja. Menurut Haslah pada tahun 2001 menyatakan bahwa semangat kerja atau moral kerja itu adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang atau karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok sekerjanya, dan membuat karyawan tidak mungkin kena pengaruh dari luar, terutama dari orang-orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas tanggapan bahwa satu-satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memberikan sedikit mungkin. Ada 4 aspek yang menunjukkan seseorang mempunyai semangat kerja, yaitu kegairahan, kekuatan untuk melawan frustasi, kualitas, dan semangat kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.